kita akan memberi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Jatinangor. Ada pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Mari kita simak. Sebelumnya, kita pernah mempelajari tentang pengertian pencemaran tanah. Masih ingatkah kalian apa sih pencemaran tanah? Nah, kita bahas. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia atau buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami menjadi rusak atau tercemar. Nah, salah satu penyebabnya adalah sampah-sampah plastik yang mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesuburan tanah. Nah, ini adalah contoh pencemaran tanah yang ada di kawasan Jatinangor atau di wilayah Jatinangor. Bisa dilihat sampah-sampah tersebut berisikan plastik, styrofoam, atau bahan-bahan dari kemasan makanan yang lainnya. Yang kedua, jenis pencemaran udara yang ada di Jatinangor. Ingatkah kalian apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah contoh pencemaran udara yang terjadi di wilayah sekitar Jatinangor. Di sana ada asap hasil proses industri yang mencemari udara. Selanjutnya juga ada ini contoh pencemaran udara juga dari asap kendaraan bermotor atau dari knalpot gas. Nah, jenis pencemaran selanjutnya ada pencemaran air. Ingatkah kalian apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Adapun penyebab terjadinya pencemaran air adalah akibat pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari pencemaran air yang ada di wilayah sekitar Jatinangor. Bisa kalian lihat di aliran air tersebut, airnya sudah tidak berwarna jernih lagi, bahkan sudah berwarna kehitaman. Ini artinya air sudah mengandung limbah. Kalian juga bisa lihat bahwa di aliran air tersebut banyak mengandung sampah. Ini membuktikan bahwa masyarakat sekitar Jatinangor membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal seperti ini tidak boleh dicontoh ya. Baik, setelah kalian menyimak jenis-jenis pencemaran lingkungan ada di wilayah Jatinangor, sekarang kalian mempelajari cara penanggulangan pencemaran di wilayah tersebut. Nah, apa saja caranya? Mari kita simak. Nah, langkah pencegahan dan penanggulangan untuk pencemaran air. Kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menciptakan jalur hijau untuk mempertahankan resapan air. Kedua, kita dapat mengelola penggunaan deterjen dengan baik. Yang ketiga, kita mengolah dan membuang limbah rumah tangga dengan tepat. Yang keempat, kita dapat mengganti pupuk kimia dengan pupuk organik dan kompos. Yang kelima, kita dapat membuat perencanaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk penanggulangan pencemaran air. Untuk yang kedua adalah cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap udara. Kita dapat melakukan penghentian penggunaan emisi CFC sebagai bahan lemari es atau freezer dan bahan pendingin ruangan atau AC. Yang kedua, efisiensi bahan bakar minyak dengan mencari bahan bakar alternatif. Ketiga, penggunaan filter untuk menyaring karbon dioksida dari asap buangan pabrik. Yang keempat, mengurangi pembakaran terhadap sampah dan lahan. Yang kelima, melakukan menanam pohon. Nah, cara-cara tersebut adalah untuk pencegahan pencemaran udara.
Yang ketiga, cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tanah seperti sampah plastik, pestisida, deterjen, dan zat berbahaya atau beracun lainnya. Kedua, penggunaan pestisida dengan dosis yang telah ditentukan. Ketiga, penggunaan pupuk anorganik secara tidak berlebihan pada tanaman. Hal-hal tersebut dapat merusak tanah. Ternyata jika kita menjaga lingkungan, kita mendapatkan manfaatnya. Kira-kira apa saja yang menjadi manfaat jika kita menjaga lingkungan kita? Nah, kita simak di sini. Yang pertama, lingkungan masyarakat menjadi lebih teratur dan tertata rapi sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan dan alam sekitarnya. Kedua, lingkungan menjadi lebih bersih dan mendapat pasokan oksigen lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat untuk jangka panjang. Yang keempat, mencegah terjadinya bencana. Nah, setelah ini Miss Ade akan berikan contoh upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Kalian bisa lakukan ini di rumah masing-masing.